Sore lur. Ini pertama-tama saya ucapkan salam sehat buat rekan-rekan semua yang seluruh member informasi warga Tengaran, baik yang di daerah maupun yang sedang dirantau dari 15 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tengaran ini, yang dirantau maksud saya tadi di luar kota, luar Jawa maupun luar negeri. Selamat beraktivitas. Saat ini sambil nunggu rawuhnya Pak Camat ini saya pengen matur rasa terima kasih yang mendalam. Tapi sebelumnya kok pakai ini kok ketoknya greget, tapi kok mewah-mewah lho, enggak usah pakai ini aja ya lho. Rasa terima kasih saya ucapkan kepada ownernya IWT, Saudara Panda, juga tim admin Mbak Desi Natalia, Trans TV Jateng, Mas Ndruk-ndruk, Mbak Erna, Saudari Elca, Mas Joko Tole-tole, lalu ada Saudari Elizabeth Gloria Manurung, salam hormat buat suami, terus Mas Sugiono, Saudara Novaldi Santo, itu tonggo saya di Sugian, juga Mas Kosdul, juga ada rekan Relung Sokati dan Sidul di sini, Pak Guru, kepala sekolah salah satu SMP di kecamatan kita tercinta Tengaran. Kenapa saya harus terima kasih? Karena saya gunakan media penjaringan IWT ini untuk menyampaikan apa yang dari kecamatan sini, yaitu Pak Camat ingin menyampaikan sesuatu. Saya matur, kita butuh media besar dengan 45.000 member saat ini di IWT. Demikian. Ini sambil nunggu Pak Camat rawuh dari Patemon loh. Tadi ada pohon tumbang di Patemon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun kamu Pak Tambang. Maaf loh Pak, ini kantor Bapak. Saya usah asik tapi sudah seizin sama Mbak Ayu, staf Bapak, juga Mas Vigor tadi. Udah lumayan Pak. Ya. Kan saya tadi ada kegiatan di tinjauan, ada bencana di Patemon, sehingga mau tidak mau kita terjun ke lapangan. Ya, dengan kita hadir harapannya, warga masyarakat ya dari kecamatan hadir dan sebagainya, sehingga memantau ini ya lebih untuk bisa ya meringankan beban yang ada di warga masyarakat yang khususnya yang terkena bencana. Pripun Pak Tambang, ini podcast perdana. Iya, seperti janji kita kemarin sama audien bahwa kita ingin bikin podcast. Gini Pak Camat. Yeah. Ini lahir dari rasa bangga kami. Dulu kami selaku warga Kecamatan Tengaran itu tidak mengenal siapa camatnya Pak. Bahkan sekedar nama itu kami tidak tahu. Tengaran ini camatnya siapa sih? Itu tidak tahu Pak. Lalu begitu kita berteman di media sosial, karena penjenengan sama saya sama-sama pegiat media sosial, saya ikuti penjenengan waktu di Susukan. Kok saya sampai heran, kok mau-maunya kerso-kersonya menyapa masyarakat sedemikian berbagai latar belakang, nek dokumen dosak penake, karena pendidikannya latar belakangnya lain-lain, tapi jenengan begitu telaten sekali. Dan di situ gini Pak, rasa bangga saya tadi membuat saya berani-beraninya pengen apa yang masyarakat ingin tahu tentang profil Pak Camat sekarang.
Boleh Pak saya tanya-tanya? Nggih, boleh. Nyun sewu ini Pak Dewanto Leksono Widardo ya. Lalu di belakang kok ada SSTPMM Pak. Ya. Kalau MM mungkin banyak yang tahu Magister Manajemen ya Pak ya. S2-nya ya Pak ya. Ya. Tapi kalau SSTP itu apa sih Pak? Nggih, ini adalah titel dari sekolah saya yang pertama, itu di 4. Kami pendidikan di STPDN, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Ketika kita lulus, titelnya adalah SSTP. SSTP itu Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Jadi memang bidang kami di pemerintahan, ya harapannya dengan bidang yang ada itu kita bisa ya mengabdi kepada warga masyarakat. Lalu gini Pak, sebelum menjabat di Tengaran, dan saat ini malah PLT di Kaliwungu, sebelumnya di Kecamatan Susukan, terus sebelumnya lagi boleh tahu Pak, sebelum di Kecamatan Susukan itu penjenengan ngastor di mana Pak? Jadi pertama lulus pendidikan, kami pertama itu menjadi staf di bagian tata pemerintahan. Itu di sekretariat daerah. Cukup lama saya di bagian tata pemerintahan. Kemudian tahun Kabupaten ke mana Pak? Kabupaten ya. Mulai dari staf, kemudian naik menjadi kasubag. Kemudian setelah itu tahun 2017 saya berpindah ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Di sana sekitar 2,5 tahun. Kemudian pada November 2019 kami ditempatkan yang pertama di wilayah menjadi Camat Susukan, dan di Kecamatan Susukan hampir 2 tahun. Dan setelah itu kami diamanai oleh Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati per 1 Oktober kemarin menjadi camat di Tengaran ini. 1 November diamanai juga karena Kecamatan Kaliwungu kosong sehingga menjadi PLT Camat Kaliwungu. Tapi per akhir Desember kemarin alhamdulillah sudah diisi pejabat baru sehingga kami sudah full kembali lagi 100% di Kecamatan Tengaran ini. Berarti saat ini Bapak full di Tengaran ya? Enggak nyambi-nyambi kemana ya Pak ya? Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Saya tuh khawatir Pak. Kalau Bapak sampai harus nyambi-nyambi di mana gitu, wah Tengaran itu lagi harus seneng-senengin duit langsung anyar ya telur. Kita punya jagoan baru, penyambi-nyambi. Terus gini Pak, ada yang penasaran sekali Pak. Ini Pak Camate kok tasih timur sangat toh Mas Tambang. Kayak Yuslame piro ya? Usia Bapak berapa Pak? 41 tahun. 41 tahun. Jin. Kalau asli kelahiran mana Pak? Saya aslinya dari Kabupaten Purworejo Pak Tambang. Kemudian ya Purworejo. Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo. Iya. Purworejonya juga perbatasan dengan Perembun. Jadi kalau Purworejo kan juga cukup luas. Meniti mulai dari sana, dari SD juga di sana, SMP-nya malah saya SMP Pak Ganjar itu SMP Negeri 1 Kutoarjo, itu pernah sekolah di sana. Saya juga SMP-nya di SMP Negeri Kutoarjo, kemudian SMA-nya di SMA Negeri 1 Purworejo. Setelah itu ya alhamdulillah diberikan kemudahan untuk bisa masuk di sekolah kedinasan di STPDN. Terus penjenengan itu berarti bukan Purworejo kotanya, tapi desa ya Pak? Desa Pak. Dan kenapa notabene tokoh-tokoh besar itu malah akhirnya mau ning desa-desa terpencil. Terus gini Pak, jujur ini tidak ada muatan politis apa-apa. Saya melihat sepak terjang Pak Ganjar di medsos karena saya pegiat media sosial. Lalu melihat penjenengan waktu di Susukan, saya pertama kali terkesan waktu penjenengan berkunjung ke desa mana ya? Di situ ada seniman lukis sketsa wajah. Itu di desa mana Pak itu Pak? Itu di Desa Gentang. Ini kebetulan fotonya masih ada di atas. Jadi Masya kami Allah, memang saya mengapresiasi ada salah satu warga dia pintar ngeketsa. Kita berikan motivasi Mas, mbok saya coba di sketsa, digambarke. Saya berikan foto saya dan kami memang berharap kami hadir di sana itu tidak hanya hanya melaksanakan pekerjaan, tapi bagaimana ada kemanfaatan bagi warga masyarakat. Salah satu kemanfaatan, misalkan itu terkait dengan promosi dan sebagainya. Karena harapan kita dengan kita melakukan promosi kepada warga masyarakat, ada
apa nggih, keuntungan-keuntungan warga masyarakat ya bisa kita bantu lewat kecamatan. Itu Pak yang membuat saya terkesan waktu itu. Sehingga pada komen saat dengan pos di Kecamatan Susukan itu komen akan lukisan-lukisan itu, tapi saya malah justru fokus sama Pak Camatnya. Kok kayak Pak Ganjar waktu mengapresiasi misalnya pengusaha motor custom di Bandungan misalnya. Nah, terus ada lukisan di mana, ada orang main musik di mana, beliau sangat apresiatif sekali seperti penjenengan. Lalu bagaimana mereka tidak tergali potensinya ketika mereka malah jenengan perseniwan lukis wajah jenengan. Demikian Pak. Terus gini Pak. Sambil minum ya Mas. Oh, monggo JJ. Pak tambah. JJ. Ini karena podcast kita pertama kali dan ajaran tak tanyakan sama Mbak Ayu gimana, masih lancar ini? Masih? Tidak ada kendala ini? Lanjut? Ya. Lalu gini Pak Camat. Warga itu kalau ada keluhan-keluhan tentang apa-apa ke kecamatan misalnya gini. Wah Pak itu ada wet ambruk. Itu listrik kok mati terus. Itu kok aspal kok. Nah, semuanya kok Pak Camat. Ya sebenarnya batas kewenangan kecamatan itu sampai di mana Pak? Misalnya malah ekstrimnya saya kemarin minta Pak Camat itu pasar Temaram itu buat direvitalisasi. Ya, sini warga waton mengadu, pokoknya tahunya saya Pak Camat. Nah, itu sejak saya anak-anak sampai sekarang pasar tuh kok mati Pak, buat dihidupkan, apa disulap jadi gedung kesenian, waton apa gitu. Ya itu tadi, wet ambruk semua Pak Camat. Dan ini sebenarnya sampai di mana kewenangan kecamatan bertindak? Monggo Pak dijelaskan untuk warga Pak. Nggih, matur nuwun Pak Tambang. Jadi memang kita menyadari kecamatan ini selaku instansi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah yang ada di wilayah. Kami juga tidak menampik kemungkinan, tidak menampik persepsi dari warga masyarakat bahwa kecamatan seperti kecamatan pada zaman-zaman lampau. Tapi kami menyadari dengan kami hadir di wilayah ini, segala sesuatu itu mesti keluh kesahnya ada di kecamatan. Sehingga kami tidak menampik kemungkinan tadi ada ranting dahan itu mau jatuh. Nanti kalau menimpa seseorang bahaya Pak. Bahaya, nggak ada salahnya. Jadi kemudian ada PJU mati, kemudian ada juga Pak jalan di sana rusak dan sebagainya. Nggak ada masalah. Artinya itu tersampaikan kepada kami. Cuma memang peran dari kecamatan kita sebagai koordinator yang ada di wilayah. Sehingga kalau itu menyangkut misalkan terkait dengan jalan atau mungkin terkait dengan PJU, penerangan jalan umum, kami teruskan ke Dinas Pekerjaan Umum. Jadi ketika ada keluh kesah seperti itu ya kami telepon-teleponan saya atau WA ke rekan kami yang ada di DPU. DPU pemadam kebakaran ya, apa gitu. Begitu juga ketika kemarin Pak ada dahan mau jatuh dan sebagainya, kami koordinasi dengan damkarnya yang ada di Tengaran, ternyata sana tidak mampu sehingga kami harus koordinasi lagi dengan DPU yang dia punya kren yang lebih tinggi dan sebagainya. Saya menyadari warga masyarakat juga memiliki harapan yang lebih kepada kecamatan, tapi memang kecamatan tidak semuanya bisa terselesaikan semuanya di kecamatan. Ada keterbatasan ya Pak. Jadi misalnya seperti Nyun Sewu ini, seperti pasar kemarin yang saya minta revitalisasi misalnya gitu. Ya. Itu Bapak harus melajari itu aset milik siapa, ya. Apa maksudnya gimana Pak kemarin? Asetnya milik siapa, pengelolaan oleh siapa. Terus terang setelah ada informasi itu ya kami langsung koordinasi juga dengan Kepala Dinas Koperasi dan Perindak Kabupaten Semarang. Terima kasih Pak, iya Pak. Ya, Pak ini ada aset kita, kemudian pengelolaan seperti ini, dan harapan ada ekspektasi dari warga masyarakat itu bisa direvitalisasi. Ya sudah kami teruskan, kami sampaikan, cuma memang ada keterbatasan bahwa pelaksanaan revitalisasinya itu juga perlu upaya-upaya dari Dinas Koperasi dan Perindak, baik itu mungkin nanti ke tingkat pusat dan sebagainya. Dan sementara ini memang belum terrealisasi atau belum ada tindak lanjut dari kementerian, tapi kita terus berupaya. Saya juga matur di rekan-rekan apabila mungkin di wilayahnya ada harapan-harapan, monggo bisa diusulkan di Musrenbang.
musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga tidak betunduk atau mungkin langsung Pak kami mengusulkan ini besok harus jadi, tidak bisa seperti itu. Sehingga butuh perencanaan, itu juga harus masuk di dokumen perencanaan, teranggarkan baru bisa dilaksanakan. Sebenarnya kan gini Pak, ini maaf Pak ya. Kenapa waktu itu saya tanya sudah adakah wacana revitalisasi Pasar Tengaran misalnya? Itu muncul karena terinspirasi oleh Pasar Sapi Salatiga Pak. Sekarang direvitalisasi Pak. Kelihatannya jualan atau gimana tuh, bagus Pak. Terus saya kemarin ngobrol sama narasumber di Sugian namanya Bapak Suwarno, beliau udah sepuh. Tengaran tuh dulu katanya sampai apa di luar kepala karena pelajaran SD waktu itu beliau itu waktu SD dapat pelajaran pengetahuan umum. Kecamatan Tengaran membawai 20 desa atau kelurahan itu sampai apa Pak? 15. Nah dulu 20 gitu Pak. Nah sekarang kan 15. Itu katanya karena perluasan Salatiga. Jadi misalnya Cepungan terus Baruan masih sini Pak ya. Tapi bagian saya lupa pokoknya ada 5 desa yang kecaplok Salatiga kota. Podia akhirnya lepas dari Kecamatan Tengaran dan sekarang Bapak membawai 5 kelurahan atau 5 desa. 15 kelurahan atau 15 desa. Dan nanti besar harapan kami Pak untuk Pasar Tengaran karena itu objek vital ya Pak. Saya sama rekan-rekan diskusi Pak, wah naik Tengaran pasar itu sampai ngudang. Kapan Tengaran kagungan camat iki mumpung ana lancur ana jagoan anyar iki muga-muga kalau nyun sewu ini Pak Seno Samudra Boyolali itu mampu memindahkan kantor kabupaten seperti itu. Pak Jokowi bakal memindahkan ibu kota di sana. Siapa tahu Pak, kita ngundang Bapak nanti bisa merevitalisasi Pasar Tengaran menjadi entah jadi pasar lagi kok ya wis duwe Bangsari, tapi jadi gedung senian dan sebagainya, tapi ternyata itu bukan kewenangan Bapak. Bapak sudah jelaskan ke saya bahwa itu kewenangan dari Deperindak dan Pemda Kabupaten Semarang. Ya saya hanya nitip suara saja Pak. Semoga nanti ada tindak lanjut karena sejak kenapa Mbak Ayu? Menghadap sini ya boleh. Saya sejak sampai ini mencari konsentrasi kok. Sejak saya kanak-kanak Pak Dewo itu sampai saya setengah abad ini Pasar Tengaran belum pernah sehidup layaknya pasar Pak. Itu sudah malah kayak tempat pembuangan sampah. Di dalamnya tuh lumut, di dalamnya tuh ada rumput, ada dua pedagang pasar udah sepuh-sepuh. Sampai saya tuh pengen membuat lagu yang satir, membuat video maksud saya dengan judul Pasar Tengaran Ninggal Tatu Pak. Itu bukan Bapak, tetapi ini tinggalan pejabat-pejabat yang sejak dulu sampai sekarang belum terrevitalisasi. Nyun sewu Pak, demikian Pak. Oke, Pak Tambang, jadi ketika kami mulai hadir di sini, saya memang berupaya untuk mengetahui segala permasalahan yang ada di wilayah. Jadi matur nuwun, saya hadir di media sosial ini dengan harapan juga berupaya untuk mendengar semuanya. Karena ketika saya hanya menggunakan mata saya, telinga saya, ini sangat terbatas. Ketika saya hadir, saya langsung bagaimana saya masuk di IWT, di sana informasi warga Tengaran ya warga Tengaran. Saya pengen mendengar kritik, saran, masukan, mungkin juga ada curhatan dan sebagainya, karena melalui itu harapan kami kita bisa langsung dekat dengan warga masyarakat. Matur nuwun ini menjadi saran masukan bagi kami. Jadi memang seperti Pasar Tengaran, kemudian kami juga identifikasi kemarin ada masukan Pak jalan antara Pasar Tengaran kemudian Seruan Gunung itu juga bisa diperbaiki karena itu bisa menjadi akses langsung bisa nyudet jalan, jadi langsung bisa menuju ke gunung. Matur nuwun. Kemudian juga kemarin ada masukan terkait dengan lapangan Tengaran, ini juga harapannya bisa dikembangkan. Karena bentuknya yang miring itu. Banyak sekali harapan warga masyarakat. Cuma kami tetap pesan warga masyarakat. Jadi proses pembangunan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi mulai dari merencanakan, kemudian juga menganggarkan, sampai dengan melaksanakan. Nah biasanya kita tiba-tiba pengen Pak, itu jalan di sana rusak. Tapi kita lihat dokumennya, ternyata apakah sudah pernah diusulkan, sudah pernah direncanakan. Nah itu kembali lagi. Besok di bulan Februari,
ini kita akan melaksanakan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Monggo Bapak Ibu di sana, di masing-masing desa ada BPD, ada Pak Kades, Bu Kades, panjenengan sampaikan di sana. Karena forum itu nantinya akan menjadi forum bersama 15 desa, prioritas mana yang akan diusulkan di tingkat kabupaten atau mungkin provinsi atau juga tingkatan pusat. Nah kalau dari usulan awal saja tidak tercover, ya nuwun sewu, mungkin bisa saja, Pak, lo itu kok belum direvitalisasi, itu kok belum dibangun. Tapi ketika dirunut, tidak ada yang mengusulkan. Nah ini harapan kami, warga masyarakat juga ikut ambil bagian. Pak, kami usulkan melalui perwakilan kami, Bapak Ibu BPD, Badan Permusyawaratan Desa, atau mungkin juga disampaikan ke pemerintah desa setempat. Sampaikan. Karena tingkatan perencanaan itu kan ada dari musyawarah dusun, tingkat dusun, kemudian musyawarah tingkat desa, musyawarah tingkat kecamatan. Setiap desa mesti mencermatinya itu semua prioritas. Oke, tapi maaf ini saya potong sedikit Pak Dewo. Selain itu masukan dari masyarakat melalui Pemda setempat, melalui BPD, tetapi Pak Dewo tadi, ini Pak Dewanto tapi saya biasa panggil Pak Dewo loh. Kata Mas Dewo gitu, karena kiainya humanis. Lalu gini Mas Dewo, ketika penjenengan juga pegiat media sosial, tadi sudah ngendiko di awal, selain masukan tadi dari suara yang ditampung di BPD maupun di Pemdes, masing-masing 15 Pemdes itu, suara lewat ini, misalnya acara ini, nanti kan muncul di bawah itu komentar-komentar Pak. Itu cukup menjadi perhatian penjenengan enggak? Jadi usulan itu kan juga baik masing-masing desa, kecamatan juga bisa saja mengusulkan. Sehingga nanti apa-apa yang mungkin menjadi prioritas yang mungkin belum tercover oleh desa-desa, kami juga kecamatan bisa memasukkan itu. Sehingga monggo mawon, jadi misalkan Pak kami pengen sana seperti ini misalkan, Pak pengen kami ada sisi pemberdayaan masyarakat, sampaikan. Sehingga kami juga tadi yang saya sampaikan tadi, ingin mendengar harapan warga masyarakat seperti apa. Karena terus terang ya penglihatan kemudian pendengaran kita juga terbatas, tapi dengan kita melalui media sosial, apa sih yang diharapkan oleh warga masyarakat? Ini yang kami harapkan Pak Tambang. Oke, terima kasih sekali waktunya Pak Dewanto. Mungkin bisa kita sambung pada kesempatan lain pada program podcast selanjutnya. Pak Tambang, kalau misalkan boleh nambahin satu lagi, monggo. Saya pengen jadi warga masyarakat juga didorong ikut di dalam pemberdayaan warga masyarakat. Jadi saya pengen Bapak Ibu, misalkan di wilayah panjenengan ada pembangunan, warga masyarakat tidak hanya sebagai penerima pasif, aku nerima visi kegiatan, wis yang penting dalani dadi bangun selesai. Tapi saya sangat berharap bagaimana warga masyarakat juga ikut terlibat. Bapak Ibu mungkin bisa bedakan antara ketika pembangunan di wilayah itu ada keterlibatan oleh warga masyarakat. Saya ngambil contoh, misalkan ada betonisasi jalan, tiba-tiba warga masyarakat yang kuyung sarang-sarang, Pak saya pengen ikut terlibat, mesti rasanya akan berbeda. Rasa handarbeni. Rasa memiliki. Ya. Karena misalkan jalan tersebut tiba-tiba kelewatan tronton dengan angkutan yang tonasenya berat sekali. Mesti, wah, iki sing biyen tak bangun aku, nek misalkan rusak, iki aku melu gobyo sing. Ya. Berarti jiwa patriotiknya muncul Pak ya. Lain kalau ketika sing bangun Pak Camat ya wis gitu tok lain. Jadi saya juga pengen berharap sisi pemberdayaan warga masyarakat ini ditonjolkan di sisi pembangunan. Termasuk misalkan ada bantuan rehab rumah tidak layak huni. Dapat bantuan apakah 10 juta atau mungkin 12 juta dari pemerintah. Bagaimana warga masyarakat sekitar ikut bergotong royong membantu. Karena kalau hanya ngecak ke anggaran tersebut, mungkin dapatnya mungkin terbatas. Dan ketika warga masyarakat sekitar ikut membantu di sana, mesti rasa memilikinya dan gotong royongnya itu mesti akan sangat terasa. Dan itu pemilik rumah mesti akan, wah matur sangat ternyata warga masyarakat di sekitar saya itu ikut membantu pembangunan rumah ini dan sebagainya. Nah ini yang saya pengen harapkan di pembangunan di wilayah,
pembangunan tidak hanya kita pada posisi pasif, tapi bagaimana warga masyarakat juga berperan aktif di dalam pembangunan yang ada di wilayah. Matur nuwun sangat Pak Tambang. Gitu. Semoga podcast ini juga bisa berkelanjutan, dan monggo saran apa saja yang mungkin bisa, Pak, kami pengen podcast yang apa lagi, monggo. Ini kita terima kasih sekali. Nggih. Ini menjadi media yang interaktif antara camat dengan warganya dan warga terhadap camatnya. Tak di ngoten Mbak Ayu. Ini kameramen kita, stafnya Pak Camat. Mbak Ayu namanya Lur. Mbak pergi sekedar ben pemirsa biar tahu enggak Pak. Enggak usah. Mbak Ayu. Terima kasih Lur. Selamat sore, selamat beraktivitas. Ada salah ucap saya, mohon maaf. Juga rasa terima kasih yang mendalam selain kepada seluruh admin IWT yang telah menjadi infrastruktur podcast kami. Terima kasih kepada pihak Kecamatan Tengaran, khususnya Pak Dewanto Leksono Widardo SST MM. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak Tambang.